Para leluhur zaman dulu itu salah satu tanda bersyukur yang bab di darat. Misalnya kalau di Jawa Tengah itu ada sekaten. Di situ ada tumpengannya, ada tumpengan besar terus kemudian Solo, okay? Iya, Solo. Biasanya di Solo, Jogja. Ya, Oke, Jogja. pernah juga saya ke sana waktu ada acara sekaten. Iya. Oh iya, sekali. Iya. Terus kalau yang kemarin yang di Malang di Mendit itu ada Tengger Tirto Aji. Di situ ada tumpengan sak gunung gedene. Di situ ada nasi kuning dan seterusnya. Terus kemudian di situ ada tanaman woh-wohan gitu, tanaman kacang, terong, lombok dan seterusnya. Sama mungkin kalau di daerah Malang, Iya. ya di Kursi Deso. Nah, bisa itu. Jadi artinya gini, leluhur itu sudah mengkonsep secara keseimbangan, secara harmonisasi. Jadi hasil dari darat yang berupa tanaman yang ditanam, yang ditandur nopo itu sebagai wujud syukur. Like misalnya Nyun Sewu tanahnya kan luas ya, anggaplah itu. Jadi sak menit di Mam Dewi kira-kira ya rantai. Cuman zaman sekarang ini pola hidupnya kan akhirnya nek di rantai ya didol. Datang pasar kan ngoten, nek rumiyin kan mboten. Jadi rumiyin sedulur wis ngumpul orang ngumpul, pokoknya kumpul kan. Proses ngumpulaken dulur pada saat itu dengan salah satu diantaranya dengan prosesi. Jadi prosesi itu karena anggaplah saudaranya banyak, anggaplah satu desa dulu adalah saudara, karena zaman dulu itu banyak sebab yang kemudian satu keluarga menjadi satu desa. Ya, margi transportasi tasik ewet ya. Bisa seperti itu. Tapi ada yang lebih penting. No, Bogi. Zaman dulu adalah zaman berjuang. Oh iya. Jadi ketika leluhur dahulu melawan penjajah itu guyup rukun sayak saeko proyo sayak saeko kapti itu memang menyatu. Terus kemudian di situ kalau misalnya anggaplah dari kerukunan tadi terus ada tumpengan gitu, tumpengan yang wujud monggo terserah bersih deso menopo acara apapun. Ketika itu terus sebagai wujud syukur nih kan satu saudara, satu perjuangan toko kabeh meredahar bersama. Ini salah satu wujud syukur datang pangeran kepada Tuhan. Hari ini apa kazatnya itu apa, terus dengan hasil bumi dari yang misalnya dari saudara-saudara yang kita yang juga ikut nanam juga ikut nanam, terus ketika sudah menjadi bentuk sebuah tumpen dimakan bersama. Itu salah satu wujud syukur di darat. Kemudian di air larung selagi. Terus kemudian ada lagi yang di air itu yang disendang-sendang, itu sebagai wujud syukur. Tetapi memang secara bentuknya di mana wong Tuhan itu di mana-mana. Konsepnya leluhur itu. Kemudian di udara apa? Ada tradisi yang wujud yang ke udara, misalnya kayak rasa syukur kita terhadap alam ya, misalnya salah satu contoh yang sekarang masih bisa dikerjakan tuh Purnomo City. Di situ juga ada tileman. Jadi bulan ketika bundar, kemudian bulan ketika tidak bersinar, jadi gelap gulita sama bulan purnama ya. Ya, di situ ada prosesi mensyukuri rasa alam ini, dan di situ ada secara udara napas itu diolah di situ. Nah ini sudah masuk dalam link spirit gitu. Jadi banyak sebenarnya rasa syukur itu sebenarnya. Terus kemudian contoh budaya yang tadi sudah disebutkan, misalnya dalam ruwatan. Jadi leluhur dulu itu ruwat. Sebenarnya ruwat itu apa sih? Kalau misalnya dari ruwatan sendiri ada prosesi hanyirnaken sekabehing kala. Berarti prosesi. Mungkin nanti kolonnya saya sampaikan ke belakang. Terus yang kedua, merubah dari yang jelek menjadi baik.
Jadi seseorang ketika waduh nasibku kok ngene, aku kok ngene, aku kok sial terus, aku dan sebagainya, kan itu berarti dia sudah merasa hidupnya kan kurang nyaman. Jadi kurang nyaman ini, oh mungkin aku itu ono ada hal-hal yang nempleki aku apa dan sebagainya, atau Istilahnya misalkan omahe reket ya disaponi lagi. nah itu adalah prosesi ruwatan. Di situ ruwatan dengan apa medianya? Ada tumpengan, terus ada wayangan, terus mengumpulkan saudara-saudara. Kita tetap bersosialisasi yang tadi saya sebutkan. Terus kemudian ada wayangan. Ketika ada wayangan tuh karena apa namanya? Karso. Karena keluhuran budi kemudian menumbuhkan karya. Karena keluhuran akhirnya bentuknya wayang. Tetapi sebenarnya secara konsep tadi yang disebutkan kali Bopo apa? Ini mungkin berbahasa dari konsep itu menumbuhkan nilai-nilai sebuah keluhuran budi. Karena di dalam konsep ruwatan itu sebenarnya ada kita menyingkirkan kolo. Kolo itu bencana. Jadi macam-macam kolo itu, satu diantaranya itu ada reridu atau reribet. Hal-hal yang kecil yang sifatnya sepele, salah satu contoh kayak rambut atau benang itu sebenarnya reridu, reribet yang kelihatannya sepele nama sebenarnya bisa menimbulkan dampak yang fatal. Itu reridu. Kemudian ada godo. Godaan. Godo itu bisa berwujud dan tidak berwujud. Enggak, reket. Yang berwujud nggih kathah nggih. Oh kata. Yang berwujud ya Yes. bentuknya kita lah. Ya, kaya ngono Harta benda. Nah. Harta benda, tahta itu tidak berwujud ya dia. Harta benda wanita. Iya. Nanti disampaikan lagi. Terus yang tidak berwujud. Nah, nopo nih tidak berwujud? Makhluk halus. Nah, diantaranya Oh, itu juga menggoda. Juga menggoda dong. Iya. Karena ini kalau misalnya merujuk dengan saudara kita yang muslim, di situ setan itu menggoda manusia dari segala lini, dari depan, dari belakang, dari samping kanan, samping kiri, sampai di bawah menggoda. Itu menurut prosesi Jawa leluhur dahulu itu juga menyirnakan sekabeng kolo, diantaranya itu. Padahal dalam tradisi itu kan ada nilai sebuah nilai spirit, di situ ada nilai doanya. Terus kemudian rencono itu ada maksud jahat dan sebagainya. Ada gudo, ada rencono. Terus ada ganggu gawe. Terus kemudian ada balak bilahi. Ini sebenarnya yang bisa diartikan dengan kolo yang menurut proses yang sekarang. Mas Haji, saya mau tanya, rusak ing budi manusia itu menurut penjenengan karena apa? Rusaknya Budi manusia. Karena apa? Karena lingkungan, Nggih. bisa karena godaan tadi. Nggih. Terus juga karena apa ya? Gini kok, sing menurut kula ngoten. Rusak ing budi manusia itu karena satu, rasa. Berarti dari diri sendiri. Dari diri sendiri. Rasa napa Mas Haji? Rasa pinter. Lek rasa pinter iku sok-sok itu mundak minteri kancane. Tadi keminter. Nggih, tadi yang disampaikan oleh Bapak Rahmat ya. Ngakali ya gitu. Nggih, yang disampaikan oleh Bapak Rahmat kalau wau. Di antaranya nyun sewu menika kalau kupas sekedhik nggih. Rusake budi manusia karena rasa pinter. Lek wis rasa pinter, ngrumangsani pinter, njur minteri. Nah, biasanya ngoten. Nah, ini yang bikin satu rusak. Kemudian rebut dhuwur. Rebut dhuwur tahta ya. Tahta. Nggih. Derajat tahta nggih, pangkat nggih. Ini yang menyebabkan rasa dhuwur nyun sewu. Ada negara adidaya itu rumangsa paling gini. Yang lain akhirnya dianggap diremehkan ya. Iya, itu akan menjadi rusak.
karena kuasanya. Terus kemudian rebut bener dewe. Nek rebut salah kira-kira jarang, malah ora enek rebut salah. Wis aku sing salah, aku sing salah ora mungkin. enggak mungkin. Aku sing bener kok akeh-akehne ngono. Ya wong iki sing ngene kok ya sing ngene ya sing ngene iki bener. Itu. Terus kemudian rebut dunia Brono itu rebutan banyak masalah yang karena harta. Terus kemudian rebut wanita yang terakhir. Napoleon Bonaparte itu karena mempertahankan Cleopatra. Akhirnya menjajah negara di mana-mana. Gitu. Terus kemudian rusak itu diantaranya ada sifat dur. Yang tadi sifat rasa nggih, Mas Haji. Sekarang dur. Dur menika nopo? Bahasa Indonesianya dur itu apa? Jadi dur itu rasa sifat. Rasa sifat itu namanya dur. Dur. Jadi sifat Durjono, Dursila, Dur Angkara, Durhaka. Ora singkatan. Lah nggih. Namun misalnya kalau mau Bapak Rohmat kan menyampaikan kan di wayang. Jadi kalau misalnya di konsep wayang itu durnya kan ada Duryudono, ada Dursasana, kemudian ada kan tapi yang dur ya. Dursasana, Duryudono, Durmagati dan seterusnya. Kalau misalnya Duryudono itu durnya kan di tahta. Dursasana di aluamahnya. Suka muakan sing penting muangan sing tantang kae dhuwur muangane dhisik. Durmagati. Nah. Jadi sifat rusaknya diantaranya di rasa dan di dur. Berarti rusaknya Rusaknya budi manusia. Budi manusia dari diri pribadi. Dari diri pribadi. Ternyata rusaknya dari diri kita sendiri. Tapi kadang-kadang kita nggak paham, nggak nyadari ya. Dan malah kebanyakan menyalahkan yang lain. Jadi makanya gini, leluhur itu sudah waskita sangat gitu. Jadi sudah melebihi sebagai menapa nggih istilahnya wis mumpuni banget. Para winasis khususnya nyusah tanah Jawa itu saya menapa nggih pamuji syukur dumateng para leluhur sedaya ingkang sampun reksa lan nurun meksa menapa tanah Jawi khususipun, tapi saya tidak tidak membedakan. Tetap di daerah atau di suku yang lain itu juga merasa hebat karena kita orang ketimuran ya, tasik ngugemi etika sopan santun dan seterusnya. Patimura itu dengan konsepnya memperjuangkan membela negara. Cut Nyadin di akhir masa hayatnya itu dianggap orang wong sakit lara linu gitu dan seterusnya, seperti orang gila. Itu Cut Nyadin. Padahal Cut Nyadin itu membela misalnya negara, bangsa dan negara, Sinawan negara, tapi tetap mempunyai jiwa besar. Jadi menilai sebuah keluhuran budi. Jadi karena merasa dirinya, dimulai dari dirinya. Cut Nyadin itu ketika saya membaca sejarah di akhir-akhirnya itu menyedihkan. Dibuang ke Belanda, dari ditangkap kemudian dibuang akhirnya dititipkan di penjara Mangkunegaran. Itu tidak disebutkan ini siapa, tetapi yang jelas itu wong gembel kasarnya ngoten. Terus di antara itu mestinya agar tidak rusak itu harus ada nyingkiri sifat. Ini ada yang nanggapi dari Mbak Yukas Mas. Kalau karena nafsu juga sakit nih. Tadi itu kata nafsu itu memiliki. Ya pasti. Jadi rasa itu juga nafsu. Jadi
nafsu itu memang apa ya, salah satu apa bagian apa ya, partikel bosone pun bagian komponen yang memang mengiringi manusia. Jadi nafsu tidak bisa dibuang, tetapi nafsu selainnya dikendalikan. Nafsu tidak bisa dibuang, iya, tapi bisa dikendalikan. Kayak gula darah. Nah, iya. Gula darah nggak bisa dibuang, makanya orang pada yang aku kok gula darah tinggi, nggak bisa dihilangkan ya, tapi dikendalikan. Tetapi kalau misalnya gini, manusia tidak ada nafsu kayak nggak mungkin lah. Malaikat itu tanda patuh bakti kepada Tuhan. Lek sujud ya sujud Pak. Memang diciptakan tidak memiliki nafsu ya. Tapi manusia itu pasti semua memiliki nafsu. Karena nafsu tadi sebab Tuhan memberikan nafsu kepada manusia sebagai penghargaan. Karena apa? Manusia diberikan tadi keberkahan jagat, tanah, air, terus pokoknya semua untuk manusia itu loh sebuah nilainya. Yang akhirnya ingin meraup semuanya. Oke, tetapi kalau misalnya ini kalau malaikat kan tidak diberikan nafsu, tetapi malaikat ya tugasnya sujud ya sujud. Sekian tahun atau enggak tahu ya sujud. Terus kalau misalnya diciptakan bumi untuk apa bagi malaikat? Itu masalahnya. Ketika manusia diberikan nafsu, kemudian dari nafsu itu tetapi ada bagian komponen yang lain. Ketika diberikan nafsu maka akan diberikan kanugrahan yang lain. Ya bumi, ya air, ya ada untuk manusia. Alat untuk menyalurkan si nafsu itu mungkin ya dia. Bumi air, terus ada ya, karena kan kalau misalkan kita dikasih nafsu tapi kalau nggak ada sarannya juga nggak mungkin kan. Itulah bukti bahwa Tuhan itu maha atas segala apa yang ada di langit dan di bumi. Jadi karena Tuhan itu maha atas segala sesuatu, diberikan tadi disebutkan hamengkoni bawono. Manusia itu hamengkoni bawono. Asariro Jawoto yang ketiga angalelo ing jagat. Jadi karena hal ini jadi diberikan untuk manusia. Jadi kompensasinya bosonya itu kompensasi ya ada di dunia ini. Gitu. Terus tetapi karena Kagem Bunda Padmasari, terus nafsu itu tidak bisa dihilangkan tetapi dikendalikan. Dari proses yang tadi itu bisa lewat budaya, bisa lewat spiritual, bisa lewat agama apa saja. Terus kemudian tetap membahas tentang nafsu itu masih ada adigang, adigung lan adiguno. Menapa menika Mas Asi? Adigang, adigung lan adiguno. Ya. Adiguno ya memanfaatkan tahtanya ya ke adiguno seluruh ya. Adiguno Ya itu karena dia punya tahta, dia punya jabatan, dia semena-mena. Tadi Mas Haji tadi sifat dur tadi belum saya jelaskan. Dur tadi ada Durjono, Dursilo, Dur Angkoro, Durhoko. Durjono itu ya sifat kayak maling. Dursilo itu yang asusila. Dur Angkoro yang serakah, angkara murka. Durhoko itu ciloko atau cidro marang tiang sepuh. Terus sifat ini dur ini juga sifat nafsu. Nah adi ini juga sifatnya nafsu.
adigung, adigang, adigung lan adiguna. Adigang itu sifatnya kidang. Oh. Jadi sifatnya kidang itu kidang wis melayune wis ora ana sing dhewe ya. Istilahnya sak paran-paran ya. Sak paran ora ana sing nandingi playune kasarane ngoten. Ora ana sing iso nglarang dhewe. Heeh, misalnya sing ngejar melayune kidang itu sapa sing ngarepe iso ngejar kidang berarti sifatnya arepe dhewe lah. Nggih, terus saking bantere playune kidang. Enggak punya aturan istilahnya kalau bahasa Indonesianya ya. Bisa. Tapi kidang itu kalau misalnya berjalan kan sok-sok langsung muancal gitu ya. Sifatnya kayak nyelentik itu. Terus larinya cepat. Jadi dengan sifatnya kidang, sifat lincah, itu sebenarnya kita harus menyingkiri sifat adigang. Yang kedua adigung. Menapa Mas Haji adigung? Adigung itu sifatnya gajah. Besar. Merasa paling besar. Merasa besar. Agung. Oh ya. Terus kalau mau saya menjawab pertanyaan dari Bapak Rahmat. Jadi kita hanya ingin saya memberikan kupasan yang ngatain iki, tapi sebenarnya intinya juga akan ke sana. Tetapi secara konsep budaya kita membatasi dalam materi budaya. Terus nyingkiri sifat adigang, adigung lan adiguna. Menapa si adiguna? Guna bermanfaat. Guna itu kan ya adiguna itu sifatnya ular. Ular sifatnya apa? Dupeh duwe wisa. Dupeh duwe wisa, wisane aku mandi. Ulo-weling wis berani kepada orang dan seterusnya. Orang nak sedih-sedih karena apa? Aku duwe wisa. Misalnya tak cokot ya mesti mati. Sifat yang seperti itu sifat ada di dalam diri kita. Sifat semua manusia punya. Semua manusia. Sifat adigang, adigung, adigung. Jadi itu sifat sifat negatif. Iya, nafsu tadi. Nafsu itu untuk mengendalikannya ada sifat yang positif nggak? Nah, tentunya ada. Makanya konsep budaya ini mengacu kepada latar belakang secara umum nanti lewat budaya. Jadi ada adat dan tradisi sebenarnya untuk menekan ini, memahami, mengerteni, terus ngantikan Bapak Rahmat ini ngudi. Ini sebagian dari ngudi karo kasarane ngoten nggih, ngudi bab pemahaman. Memahami kembali lah. Nah, kalau yakin kadang pamirang teng beliau niki ingkang luwih paham Bu kuatah. Kadang nggih. Monggo sami-sami bapak-bapakan budaya di menika gitu. Datang mriki nggih amargi apa nggih istilahnya pengetahuan ilmu kita kan pasti ada batasnya ya. Tapi kalau misalkan ada tambahan dari Bapak Rahmat, alhamdulillah kita ketambahan ilmu lagi. Ada budaya yang belum kita mengerti, nanti ada pendengar yang memberitahu. Berarti kan ada informasi dan tambahan pengetahuan. Ini yang kita perlukan. Untuk semua juga untuk pendengar yang mungkin dari luar Jawa, khususnya di luar Jawa yang belum mengerti budaya Jawa itu kok seperti itu ya. Insya Allah kita akan sedikit memberikan pemahaman tentang budaya Jawa. Karena kalau kita nggak ngerti kita kan merasa ya kok nggak ngerti kok ya akhirnya ngeremeh kayak gitu ya. Kalau misalnya kita nggak paham, sepertinya seperti di Malang sendiri banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita yang kuliah di sini, ya kan dari luar pulau, dari luar daerah. Alhamdulillah mereka itu memperkenalkan budayanya. Secara nggak langsung mas, kita ada acara seperti ini, yuk gabung, dan mereka menjelaskan. Nah, karena mereka juga takut kalau misalkan nggak diperkenalkan, nggak dikasih tahu dengan lingkungan sekitar, kok aneh ya kok ya gitu ya. Itu fungsinya makhluk sosial. Nah, benar. Kita tidak bisa hidup sendiri.
Terus kita itu hidup itu misalnya bersuku-suku dan Iya. berpasang-pasangan, kita akan mengenal yang lain. Karena kita diciptakan bersuku berbeda-beda untuk saling mengenal dan saling membutuhkan, Nggih, memahami. saling memahami. Gitu. Jadi konsepnya kalau misalnya budaya tadi ini secara konsep kajian umum. Kajian umum, Iya. karena semua pasti memiliki budaya. Pasti Dari memiliki. Sabang sampai Merauke, kami yakin pasti berbudaya. Nggih. Semua kita hidup berbudaya, tapi dengan budaya yang kita kenal masing-masing di setiap daerah ya. Nggih. Di negara asing pun atau di negara lain pasti juga memiliki budaya. Iya. Nah, kalau kita apa ya, ingin tahu budaya kita, ya kita harus mendalami budaya yang kita diami. Iya. Kalau kita di Jawa, ya kita pakai budaya Jawa. Kalau kita di Maluku, mungkin pakai budaya Maluku. Iya. Ada suku Saksa mungkin, ya kan, ini pakai budaya sana. Iya. Dan alhamdulillah semua budaya itu baik ya. Karena leluhur kita menciptakan sesuatu itu konsepnya juga baik, tujuan juga insya Allah baik ya. Iya. Jadi apa nih? Gayuh kaluhuran budi itu sesuai konsep masing-masing. Terus di Jawa, di Sumatera, di Kalimantan itu tetap juga gayuh kaluhuran budi. Ini konsepnya berbeda karena kayak yang kemarin kita ungkapkan dari faktor alam. Iya, faktor alam, faktor makanan, faktor suhu dan seterusnya itu mempengaruhi. Tapi sebenarnya tujuannya satu ya. Satu. Semua budaya untuk mengatur supaya selaras. Jadi sebelum ditutup nih, Iya. kenapa ada budaya? Intinya seperti apa? Jadi kenapa ada budaya itu mengatur fungsinya tadi, mengatur terus membatasi, terus memberikan pemahaman atau gambaran secara isbat bahwa manusia itu terbatas, dibatasi. Bahwa manusia itu dibatasi oleh dibatasi oleh lingkungan, dibatasi oleh semuanya terbatasi. Iya. Jadi yo ojo adikat adu adigun. Betul. Ojo dur. Betul. Dur lan adi. Alhamdulillah aku adi, aku aji. Ya sing jenenge adi langsung aku sing kena. Bukan itu maksudnya ya. Yang saya pangapunten, yang dur tadi ya juga ngeten, wah aku jenenge dur lah ya. Ya, kalau setiap daerah pasti juga memiliki yang namanya apa ya, kosakata unik ya. Kadang-kadang kita nggak cari arti di kamus, nggak ada. Kamus apa namanya, asal muasal kata ini atau istilah dari mana juga nggak ketemu dari mana asalnya, tapi kok cocok ya. Nah, ya. Itulah luhurnya budaya, dan alhamdulillah kita masih apa ya, masih diberi kesempatan untuk kembali menggali. Iya, derenge ditutup pada nembang penutup iki. Nggih, mbok menawi benjing untuk Selasa depan. Kalau misalnya ini masih ada nanti yang bertanya, dilanjutkan dengan kupasan ini. Tetapi kalau misalnya enggak, nanti bentuk budaya untuk Selasa depan, bentuk budaya itu apa saja? Bentuk budaya. Jadi pendengar, untuk pertemuan kita berikutnya yang akan kita bahas adalah bentuk budaya apa saja. Dan ditunggu di minggu depan. Oh nggih, menawi panjenengan kadang pangeran kok kula kesupen. Menawi panjenengan badhe amargi siaran niku seminggu sepindah. Terus kok pengen ngomong-ngomongan karo Ki Priang Bodo ya, monggo saged rawuh ing Padepokan nggih. Sanggar. Oh, Sanggar Padepokan. Itu kayak perguruan silat. Perguruan silat. Jadi sanggar kali padepokan itu artinya sama. Padepokan itu padepokan itu panggonan. Madepok itu manggon. Nek sanggar niku ya panggonan. Tapi lah misalnya
image orang di Sanggar itu Sanggar seni. Nggih. Istilahnya mau ngelukis, terus aku nang Sanggar kon gawe lukisan tapi tapi Sanggar namanya apa sih namanya? Sanggar Sasmito Jati. Sanggar Sasmito Jati. Wonten Gadang. Alamat? Gadang Gang 10B nomor 29. Oke, mungkin bisa janjian dulu kalau ingin ngobrol-ngobrol soal budaya tentang budaya Ambodo, ada nomor telepon. Wonten 085 755 74 10 17. Dengan Malik 085 755 74 10 17. menawi dereng cetha saged tanglet teng RRI Malang gitu, boten kawula saged menawi teng WhatsApp RRI Malang. Oke, langsung dijawab. Kawula teng Facebook kawula nanti ditulis mawon niku. Nggih matur nuwun. Nggih sami-sami. Ini ki wonten Kang Wahyu Cahyono, ki wonten Kang John, Miftahul Makna utawa Widi Matur. Ki wonten Emah Nurhalimah, To Oki Wajo Matur Kang Suwanto Wanto dan kagum ing Facebook, wonten Rizka Rindudu wonten Bandung sedaya. Amargi doyo kita kita murid-murid kita yang harus mengenal bukan kita siapa lagi. Gitu. Tembang betul kalau semuanya. Gunane panula iku ngedoaken bebaya mangat tulak sawan balik dalan kabeh bebaya sumingkir dulur papat limo pancer kakang kawah ati ari-ari getih putih saka popo getih abang saka piyung kala abang padha nyimpang kala ireng padha meneng kala ijo padha mlungu kala putih padha nyingkrih Yamaraja Jaramaya Yamarani Niramaya Yasilapa Palasiya Yamitura Radumiya Yamitusa sadumiya Yadayuda dayudaya Yasiya cacaya siya Yasihama mahasiya ana caraka data sawala padha jayanya maka potanga ngata pagama nyaya jadapa lawa satada karacana kiblat papat lima tengah wetan kulon kidul lor ngisor ndur kabeh kala saka wetan
saka kidul paling ngidul saka elor paling ngalor kang tengah nir sambi kala kabeh kala sumingkir sumingkir kersane Allah kala sirna ilang musna sugeng seneng lan